Kita seringkali merasa bahwa hidup dalam kelimpahan adalah tentang menjadi mandiri, tidak bergantung pada siapapun, dan punya segala yang kita inginkan. Tapi Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda. Kelimpahan yang datang dari ketergantungan sepenuhnya padanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana kelimpahan sejati bukan berarti kita kuat dalam diri kita sendiri, tetapi justru ketika kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Bayangkan ini, seorang anak kecil memegang tangan orang tuanya saat menyeberangi jalan yang ramai. Anak itu mungkin tidak tahu bagaimana caranya menavigasi lalu lintas yang sibuk. Tapi dia tahu satu hal, selama dia memegang tangan orang tuanya, dia aman. Dalam kehidupan kita, seperti anak itu, kita juga perlu memegang erat tangan Tuhan. Karena dialah yang menuntun kita dengan kekuatan dan kasih-Nya. Ketergantungan seringkali dianggap sebagai kelemahan. Dunia mengajarkan bahwa kita harus menjadi mandiri, mampu berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada siapapun. Tetapi dalam iman Kristen, kita diajarkan hal yang berbeda. Yesus sendiri berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Apa artinya? Kita bisa punya kekayaan, kekuatan fisik, dan kecerdasan. Tapi tanpa Yesus, semua itu tidak membawa kita kepada kelimpahan sejati. Ketergantungan pada Tuhan justru adalah sumber kekuatan kita. Karena ketika kita berserah kepadanya, Dia mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup kita. Hal yang perlu kita awasi di dalam diri kita adalah bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa kita masuk ke dalam penggenapan kehendak dan rencananya yang lebih besar dari keterbatasan ego dan ambisi kita. Rasul Paulus memberikan contoh nyata tentang bagaimana kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Paulus mengerti bahwa ketergantungan pada Tuhan adalah sumber kelimpahan hidup. Ketika kita mengakui bahwa kita tidak cukup kuat, kita membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan kuasa-Nya. Kita bisa merujuk pada kisah Joni Eareckson Tada, seorang wanita yang mengalami kecelakaan saat remaja hingga lumpuh total. Alih-alih merasa putus asa, Joni menemukan kekuatan sejati dalam ketergantungannya kepada Tuhan. Dia kemudian menjadi seorang penulis, seniman, dan pembicara yang menginspirasi jutaan orang dengan kisahnya. Dia sering mengatakan bahwa kekuatan dan kelimpahan datang bukan dari kemampuannya, tapi dari ketergantungannya pada Tuhan yang tak pernah meninggalkannya. Kita mungkin bertanya, bagaimana caranya kita bisa hidup bergantung pada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil.
Yang pertama, berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa. Setiap hari, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati, mengakui bahwa tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Mulailah hari dengan doa yang berserah, meminta kekuatan dan hikmat-Nya untuk menjalani hari. Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan adalah membangun hubungan dengan firman Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, semakin kita tahu bahwa Dia adalah sumber kelimpahan yang sejati. Bacalah firman Tuhan setiap hari, dan biarkan kebenarannya memenuhi pikiran kita. Melalui persekutuan yang karib dengan firman Tuhan, Alkitab, kita akan semakin mengetahui dan mengenal pikiran dan perasaan Bapa Surgawi kita. Kita akan dibawa mengenal Dia secara pribadi. Yeremia 17 ayat 5, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hal yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah melayani dan mengasihi sesama. Ketergantungan pada Tuhan juga berarti kita menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain. Melayani dan mengasihi sesama dengan tulus adalah salah satu cara kita hidup dalam kelimpahan kasih-Nya. Melalui kasih dan perhatian tulus kita kepada sesama akan membawa mereka yang berinteraksi dengan kita menyadari keberadaan Allah dan kasih serta kepedulian-Nya yang nyata. Ibrani 13 ayat 2, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasa lelah, letih, dan kehilangan arah. Namun, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan. Di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita bersandar pada Yesus, kita menemukan bahwa hidup dalam kelimpahan berarti hidup dalam ketenangan dan kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan. Berasal dari persekutuan karib yang dibangun dengan Tuhan setiap hari. Ketergantungan pada Tuhan bukanlah kelemahan. Justru, itu adalah sumber kekuatan sejati kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita tidak hanya hidup dalam kelimpahan materi yang dunia jadikan sebagai standar kebahagiaan, tetapi kita hidup dalam kelimpahan kekuatan, kasih, dan sukacita yang datang dari Tuhan sendiri. Jadi, mari kita terus pegang erat tangan-Nya dan biarkan Tuhan memimpin kita ke jalan kelimpahan yang sejati. Apakah Anda siap untuk melepaskan keinginan kita untuk mengandalkan diri sendiri dan mulai bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Karena disitulah kita akan menemukan kekuatan sejati dan hidup yang melimpah. Bergantunglah pada Yesus Kristus, karena Dia akan memberikan kelimpahan yang sejati dalam hidupmu. Jadi teman-teman, ketika kita belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa bahkan dalam kelemahan kita.
Kelimpahan hidup dalam Yesus tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang menopang kita di setiap langkah. Apakah kamu siap untuk bergantung padanya setiap hari? Jangan lupa, di episode selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam kekuatan memberi. Bagaimana ketika kita belajar memberi dengan kasih, kita akan menemukan kelimpahan yang tak terduga. Jadi pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan episode baru yang pasti akan menginspirasi kamu untuk hidup dalam kasih dan kelimpahan yang sejati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.